أحييكم بتحية الإسلامية تحية مباركة تحية الأهل الجنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Syekhuna wal Murabbi Ruhina Abuya Dr. Kiai Haji Ja'far Atal LCMA. Yang kami hormati Al-Ustadz Hilmi Riza selaku Mudirul Am Pondok Pesantren Nurul Haya. Yang kami hormati jajaran Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Nurul Haya dan hadirin sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beralunan salam semoga tetap tercolimpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana al-karim sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Berinya saya di sini selaku pembawa acara pada malam hari ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, acara yang ketiga mahalul qiyam, acara yang keempat muidzatul hasanah sekaligus doa, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kullinatin salihah bisiril Fatihah. Menginjak acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada akhina Arifin Ilham Ramadan. Waktu dan tempat kami sediakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهر البدر يا الله بأهر البدر يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبروك ألف مبروك عليك المبروك مبروك ألف مبروك عليك المبروك مبروك ألف مبروك يوم عيلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك المبروك مبروك ألف مبروك عليك المبروك مبروك ألف مبروك يوم عيلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad
semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Ya Mabruk alaikal mabruk, mabruk alfa mabruk alaikal mabruk, mabruk alfa mabruk yaumi iladik mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk, mabruk alfa mabruk alaikal mabruk, mabruk alfa mabruk yaumi iladik mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alaikal mabruk, mabruk alfa mabruk alaikal mabruk, mabruk alfa mabruk yaumi iladik mabruk. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma tahhir qulubana anil nifaq. Allahumma saffi qulubana kama saffita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala kebaikan yang diberikan oleh Allah di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan cintanya, memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, sehingga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan anugerah Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan puasa Ramadan nanti. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa kedamaian, yang membawa keindahan ke muka bumi ini, sehingga kita semuanya mengenal yang namanya tata krama, mengenal kemuliaan-kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih semuanya banyak kepada, terutama kepada istri saya yang tercinta. Nah, ini. Kemudian kepada para asatidzah, anak-anakku semuanya, atas apa yang kamu semuanya lakukan pada malam hari ini, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairal jaza. Nah, ini. Dan saya memohon kepada Allah agar sisa-sisa umur ini penuh dengan keberkahan. Nah, ini. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau bersabda,
sebaik-baik manusia adalah orang yang dipanjang umurkan oleh Allah, umurnya panjang, tapi fi taatihi, untuk taat kepada Allah. Dan sejelek-jelek manusia, syarrun nas, sejelek-jelek manusia yang mana Allah panjangkan umurnya tapi di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang berharap agar dipanjangkan umurnya, tapi dia tidak berpikir, ya, tidak berpikir untuk apa panjang umur ini. Oleh karena itu, ya, saya pribadi harus banyak introspeksi diri, banyak melihat, banyak merenung apa yang saya perbuat selama 1 tahun, selama umur saya 42 tahun ini. Nah, ini kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah. Mungkin besok, mungkin besoknya lagi, mungkin. Dan semoga Allah panjangkan umur kita semuanya dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi, nah ini kan, ya, santri kita, anak kita menghadap Allah, namanya Arafah. Nah ini kita tidak tahu. Ya, tadi pagi dimakamkan kan. Artinya apa? Artinya umur itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita bacakan Fatihah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita harus banyak merenung, berpikir semuanya. Jangan berpikir saya kan masih muda, umur saya di bawah 20 tahun, umur saya di bawah 15 tahun, umur saya masih 30, umur saya masih 40, umur saya masih 50. Urusan dengan Allah itu tidak ada kaitannya dengan umur. Kalau Allah menginginkan dia harus dicabut nyawanya, ya harus. Nah, ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah saat ajalnya, maka tidak akan diakhirkan 1 jam pun ataupun didahulukan 1 jam, tidak mungkin. Allah telah memastikan ajal seorang masing-masing. Oleh karena itu, ya, kita harus banyak merenung, banyak ta'ammul. Khususnya saya pribadi, banyak dosa-dosa yang saya lakukan selama berapa tahun, 42 tahun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan saya dikumpulkan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi masih banyak PR. Ya, kalau dalam dunia perjuangan itu nggak ada habisnya, nggak ada habisnya, ya. Sampai kapanpun nggak akan habis itu dalam dunia perjuangan. Akan tetapi meskipun itu panjang, kita tidak boleh putus asa. Terus kita berbuat yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya, saya berpesan semuanya kepada anak-anak saya semuanya. Nah, ini orang hidup harus memberikan manfaat untuk orang lain, untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Kalau Anda hidup di dunia ini tidak ada manfaatnya, Anda sia-sia. Semuanya, saya, Anda semuanya nggak akan ada manfaatnya, itu sia-sia hidup itu. Allah menciptakan manusia tidak sia-sia untuk memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, bentuk manfaat ini berbeda-beda. Bentuk manfaat berbeda-beda. Sesuai dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini. Makanya mulai sekarang kamu tanamkan apa yang saya berikan untuk umat Nabi Muhammad. Nah, kalau orang hidup jangan berpikir untuk yang penting saya makan, yang penting saya bahagia, orang lain enggak bahagia enggak penting. Tidak boleh seperti itu. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad yang peduli dengan umat Nabi Muhammad. Kalau ada seorang umat tidak peduli dengan umat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak akan peduli kepadanya. Dan jika Nabi Muhammad tidak peduli kepadanya, maka dia bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka seseorang, ya, yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang peduli dengan umat Nabi Muhammad SAW. Menjadi orang soleh gampang, tapi yang paling sulit menjadi orang yang manfaat. Kalau orang soleh, ya, orang soleh urusan dia dengan Allah sendiri. Tapi kalau memberikan manfaat itu banyak benturan. Nah, ini ada orang soleh sendiri, ibadah, sholat, kemudian puasa.
Gak akan ada benturan dengan orang lain. Tapi kalau memberikan manfaat kepada orang lain, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah ini menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran, ini biasanya banyak cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jadi orang soleh enak, nggak ada cobaannya. Tapi kalau sudah jadi orang yang manfaat, nah ini berat, tapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat ini apa? Ya tadi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Makanya di dalam Anbiya ya ada namanya ulul azmi yang mereka punya kelebihan tersendiri. Karena apa? Karena banyak tantangan yang dihadapi sehingga derajatnya diangkat oleh Allah. Punya predikat ulul azmi sebagai Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ya saya pesan kepada anak saya semuanya, yang anak-anak kami semuanya harus memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain, khususnya kepada diri kita sendiri. Jangan berpikir hidup sendiri, ya. Jangan berpikir yang penting saya bahagia, orang lain enggak bahagia itu bukan urusan saya. Itu bukan bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Saya punya guru namanya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Di saat kami duduk dengan beliau, pasti yang dipikirkan adalah kepentingan umat Nabi Muhammad. Beliau duduk musyawarah dengan kita semuanya ini sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Kadang kita itu pernah sampai jam 3 malam, memikirkan tentang pergerakan dakwah, memikirkan tentang umat Islam, memikirkan tentang pendidikan. Kita diajak diskusi sampai kami itu capek, kadang ngantuk. Beliau itu masya Allah masih sehat, masih segar. Padahal mulai isya sampai jam 1 malam, jam 2 sampai jam 3 berpikir, tukar pendapat tentang bagaimana kita membangun pendidikan yang baik, bagaimana kita berjuang untuk umat. Itu beliau. Dan sampai sekarang. Nah ini. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti beliau ini harus kita contoh, harus kita jadikan figur, harus kita jadikan uswah. Nah ini. Bukan yang penting saya kaya, saya punya mobil, saya punya ini, punya itu adalah tujuan akhir hidup saya. Ini orang tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore saya menerima wakaf. Ada orang baik mewakafkan di daerah Kuningan. Mungkin kalau kita punya uang, mungkin kita tidak bisa mikir-mikir untuk memberikan untuk kepentingan dakwah. Tapi orang ini hatinya dibuka oleh Allah. Nilainya itu bukan 100 juta, bukan, miliaran. Nilainya miliaran. Kalau orang berpikir sendiri, ya sudah, saya jual aja, saya nikmati. Ngapain tanah ini saya wakafkan? Itu kalau orang berpikirnya apa? Untuk kepentingan sendiri. Tapi tidak. Beliau apa? Beliau memikirkan umat. Bahkan Ustadz, ini tanah saya ini mau saya jual yang ada di daerah Bandung, Ustadz. Ini lagi ditawar 7,5 miliar. Nanti ada sebagian berapa miliar akan saya kasihkan untuk pembangunan pondok pesantren. Artinya orang seperti ini memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Dia punya harta benda tapi bukan berpikir untuk dirinya sendiri. Bahkan apa, punya tanah di Cirebon. Saya punya tanah Ustadz 1 hektar Ustadz. Kalau dijual mungkin ya 3 miliaran. Tapi saya harus membebaskan lahan lagi karena depan jalan. Saya harus membebaskan 1,5 M lagi Ustadz. Kalau nanti sudah oke, nanti saya wakafkan untuk pondok pesantren. Nah, ini orang-orang baik yang hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, apapun status kamu, jadi seorang pengusaha, jadi orang kaya raya apapun, jadi dokter, jadi ustadz, ingat niat berjuang di jalan Allah. Nah ini.
Kemudian terakhir kita akan masuki bulan Ramadan ya. Kita akan memasuki bulan Ramadan ya, mudah-mudahan panjang umur ini kita gunakan yang terbaik di bulan Ramadan. Para ulama kalau dimasuk bulan Ramadan itu fokus membaca Al-Qur'an. Itu para kekasih Allah, para ulama. Nah, kita tidak mungkin bisa membaca Al-Qur'an kalau kita sekarang enggak mau baca Al-Qur'an, enggak mungkin. Jadi jangan kita bicara saya akan bisa baca Al-Quran di bulan Ramadan satu harinya 2 juz, 3 juz, 4 juz kalau tidak dimulai sekarang. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW mudarasah di bulan Ramadan, mudarasatul Quran bersama malaikat Jibril. Oleh karena itu siapapun orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka para malaikat akan ada di sampingnya, akan duduk bersamanya, memandangnya, melihatnya dan mendoakannya. Meskipun kita tidak bisa melihat. Berapa banyak kekasih Allah di bulan Ramadan melihat para malaikat Allah Subhanahu wa taala bergentayangan mendoakan orang yang bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di Pondok Pesantren Nurul Haya ini nanti setelah Isya ya yang ada mudarasatul Quran, yang ngaji mudarasatul Quran juga mudarasatul Quran. Ada waktu ya. Mungkin setelah Isya atau setelah Maghrib atau setelah subuh atau jam berapa, yang penting harus ada mudarasatul Quran. Setiap santri paling sedikit baca 1 juz setiap hari biar ada peduli dengan Al-Qur'anul Karim. Terakhir insyaallah doakan saya tahun ini membangun 3 titik pesantren. Di Indramayu sudah mulai pembangunannya, sudah peletakan batu pertama. Sekarang sudah mulai di pondasi dicor-cor. Kemudian minggu ini kita akan mulai pembangunannya di Cikidang. Ya, gambar-gambar selesai insyaallah minggu ini peletakan pertama, mungkin 4 bulan tahap pembangunan pertama selesai, nanti baru tahap kedua. Kemudian juga di Loragungnya ya, di Lorogung kita juga membangun insyaallah tahun ini juga lagi kita tadi kita gambar, lagi kita proses dan alhamdulillah ada donatur yang membangun. Jadi kita akan membangun 3 titik pesantren di tahun 2021 ini. Jadi nanti tahun 2022 kita akan bangun beberapa titik lagi. Ya, semasa kita masih hidup, Allah panjangkan umur, harus memberikan manfaat sebanyak mungkin. Itu. Berapa sebanyak mungkin Allah berikan kemudahan. Nah, ini oleh karena itu kita butuh kader-kader banyak ya, butuh kader banyak, bukan satu kader tapi ratusan kader ya. Karena di saat kita membangun pondok pesantren itu butuh kader. Bangun di sini butuh kader, bangun di sini butuh kader. Jadi kita membutuhkan banyak kader. Oleh karena itu ya siap untuk menjadi kader pejuang di pondok pesantren Nurul Haya ini ya, ataupun di pondok pesantren Al Khairiyah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Siapa? Tadi katanya ada wali santri yang meninggal. Mudah-mudahan barusan meninggal. Siapa namanya? Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Ya, semoga Allah jauhkan dari api neraka dan ditekatkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang punya iman itu kalau melewati kuburan dia takut kepada Allah, itu punya iman tandanya. Kalau ada mayat dia takut kepada Allah, itu punya iman. Tapi kalau ada orang meninggal dia kok biasa-biasa aja, tertawa-tawa, atau melewati kuburan kok dia tertawa-tawa, maka dipertanyakan imannya. Kenapa kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha, dalam riwayat fa innaha tudzakirul akhirah, karena akan mengingatkan akhirat. Nah, maka kalau ada orang mendengar
ada yang meninggal kok di hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, ada apa iman di dalam hatinya? Atau lewat kuburan, atau ziarah kubur, atau melihat mayat. Nah ini, kalau nggak ada rasa takut kepada Allah, berarti ada apa iman yang ada dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, dan kita semuanya nanti akan dikumpulkan bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada istri saya tercinta dan para santri semuanya, para ustadz semuanya yang memberikan kepada kami pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kami fi taatihi, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dah. Udah malam apa? Pak Mustafa. Doa. Doa. Ini suruh makan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين ونصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد الحمد الشاكر الحمد يوافي نعمك بمزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى الحق قادر وعظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكرا على العافية ونسألك غنى الناس. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم